Hai, halo. Selamat datang di Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Di mana lagi sekarang saya sudah beda tempat lagi. Mungkin buat orang Semarang rata-rata nggak tahu ini kira-kira di mana, nggak paham ya kan. Ada ide ini di mana? Ini di Jalan Wat Gandul ya. Depan sini sebenarnya ada bubur ayam enak. Kami biasa sarapan di situ. Terus biasa ngelihat gedung ini apa dan apa yang bakal kita obrolin. Saya mau langsung kenalin narasumber kita di hari ini, yaitu adalah Mas Dimas Suryo. Beliau adalah founder dari Bersukaria Walking Tour. Selamat datang. Ya. Oh, saya yang datang ya? Oh, iya. Saya yang bertamu ya? Enggak, saya juga bertamu kok Mas di sini. Apa kabar Mas Dimas, sehat? Sehat Mas Abi. Wah, luar biasa. Puji syukur. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Mas, saya mau langsung tembak ya. Ya. Mas Dimas ini kan founder dari Bersukaria Tour. Walking Tour. Ya. Oh, Bersukaria Tour. Tour, ya betul. Ya. Jelasin dulu Mas, Bersukaria Tour ini tuh sebenarnya apa? Ya, terima kasih Mas Abi. Ya, kerabat Imelda. Jadi pagi ini kita akan bicara tentang Bersukaria Tour ya. Jadi Bersukaria itu memang kita lebih fokusnya ya ke wisata sejarah, heritage gitu. Dan nama Bersukaria itu sendiri sebenarnya kita ambilkan dari satu-satunya lagu yang diciptakan oleh proklamator kita. Oh ya? Iya, Serius? Insinyur Soekarno. Nanti boleh dicek di YouTube. Ada lagu Bersukaria. Jadi lagunya mari kita bergembira sukaria bersama. Nah itu adalah satu-satunya lagu ciptaan beliau waktu itu ditulis tahun 62 untuk menyambut Asian Games. Oh. Nah, jadi kan tahun 62 kita pernah tuh jadi tuan rumah Asian Games. Enggak, tahun 2018 doang dulu pernah. Dan mungkin setahunya teman-teman presiden yang pernah ngarang lagu kan Pak SBY. Ya, ternyata Bung Karno bisa selain bisa melukis, menggambar, ternyata beliau juga pernah menulis lagu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman dari luar kota mungkin kalau misalnya naik kereta ke Semarang itu kan ketika kereta mau datang di stasiun entah itu Tawang atau Poncol mendengar ada nada alunan nada musik itu ya iya, itu kan Semarang. Gambang Semarang betul lah. Di lirik Gambang Semarang itu ada kata bersukarianya juga, bersukaria kelak bertawa. Nah, jadi penggalan lirik itu yang kita ambil, jadi kayak semacam pengingat lah bahwa Bersukaria itu lahir di kota Semarang. Alhamdulillah saat ini Bersukaria sendiri sudah ada di Surabaya, sudah ada di Malang dan Jogja. Ya kita juga ada rekanan juga di Kalimantan Tengah. Oh, bahkan sampai luar pulau juga. Luar pulau juga ada. Jadi ya supaya teman-teman ingat asalnya Bersukaria dari mana, itu dari Kota Semarang. Dan yang ketiga tentunya ketika kita jalan-jalan pastinya kita bersukaria. Sama seperti hari ini saya sedang belum bisa di sini. Iya. Tapi Mas, ya. Kegiatan inti dari Bersukaria Tour ini tuh sebenarnya ngapain? Ya, jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi, saya itu kan hobinya, kegemarannya itu kan emang ngulik sejarah ya. Entah itu foto, entah itu catatan, entah itu dokumen, dan emang cerita-cerita sejarah ya itu. Jadi kita ke lokasi sejarah juga seperti bangunan yang saat ini kita kunjungi ini kan juga udah ada dari tahun 1927 bahkan lebih lama lagi. Saya itu juga seneng Mas ngulik-ngulik kembali ke masa lalu ya, kayak bahasanya Hindia ya, wisata masa lalu. Padahal kan backgroundnya FE kan ya? FE Mas. Bisa belok akhirnya ke sejarah. Betul, iya. Jadi emang kita kegiatan intinya pingin seperti menimbulkan ya kesadaran dari teman-teman tentang nilai pentingnya heritage itu ya, supaya kita nggak lupa dari mana kita berasal ya, nggak lupa sama sejarah gitu. Sejarah ya, misalnya kepentingan bangunan ini dulu di masa lalu itu fungsinya apa ya, karena khawatirnya kalau misalnya kita sendiri lupa dengan sejarah kita sendiri, nanti banyak bangunan-bangunan yang sebenarnya dulu punya peran penting mungkin dalam masa kemerdekaan, mungkin dalam masa revolusi. Jadi ketika bangunan-bangunan itu hilang ya, ingatan kita akan sejarah perjuangan bangsa nanti hilang juga. Iya, padahal itu kan modal penting kita untuk menuju ke masa depan supaya kita bisa tetap bersatu sebagai bangsa. Betul, begitu. Dan kita selalu ingat ya perjuangannya gimana. Betul. Ada wujud aslinya yang masih bisa kita kunjungi. Kalau Semarang tuh kan identiknya orang tahunya paling Lawang Sewu, Kota Lama, Tawang, terus apa lagi sih yang Simpang yang 5. Simpang 5. Iya. Nah, berarti kalau di Bersukaria Tour ini mengulik tempat-tempat di luar itu atau gimana? Betul. Jadi kita sering, karena saking seringnya orang lihat kita di Kota Lama ya, dikira Bersukaria itu kayak
kuncennya Kota Lama. Nah, Padahal Kota Lama itu hanya satu dari banyak titik yang kita kunjungin di Kota Semarang. Mas mungkin pernah tahu Semarang ini atau Indonesia atau Jawa itu dulu pernah dijajah Inggris. Yes. Nah, pertempuran ketika Inggris melawan Belanda yang menyebabkan yang waktu itu Inggris menangkan, yang akhirnya menyebabkan Inggris menduduki Pulau Jawa itu di Semarang, Mas. Itu lokasinya di Jatingaleh. Wah. Lah, jadi dekat kantor lagi. Dekat kantor, iya. Jadi gini, sebelum saya juga tahu pun ya saya lewat Jatingaleh ya lewat-lewat aja kan. Ya, karena rumah saya Banyumanik, dari bawah ke atas ya lewat aja. Tapi setelah saya mengetahui fakta sejarah seperti itu, ketika saya lewat Jatingaleh lagi, udah nggak sama rasanya, Mas. Jadi kayak bayangin, oh ini loh dulu tempat pertempurannya Belanda bareng Prancis lawan Inggris tuh di sini dulu. Dan karena kemenangan Inggris di sinilah yang menyebabkan Jawa itu dijajah Inggris selama 5 tahun. Nah, dan masih banyak lagi seperti rute yang mungkin paling nggak disangka-sangka yaitu Kampung Kali, Mas. Di situ kan, ikut dulu makanya. Tapi ya bocorannya aja di situ banyak pabrik-pabrik rokok, pabrik jamu gitu. Terus ada lagi Mataram. Oh iya. Jadi kita punya rute namanya Mataram itu kampung masa kecilnya pelukis terkenal Indonesia Raden Saleh. Nah, oh lah dari situ. Iya, ada kan kampung. Cuma taunya Semarang doang. Iya, dia dari Semarang. Betul. Dia dari Semarang. Tapi tepatnya mana nggak tahu. Nggak ngerti. Jadi di Mataram itu ada kampung Bustaman itu kan. Nah kan Raden Saleh kan namanya Raden Saleh, belakangnya ada Bustamannya. Lalu ada juga dulu kala di masa Hindia Belanda itu ada saudagar kaya keturunan Tionghoa, tapi emang dia lahir di Semarang, namanya Oei Tiong Ham. Yaitu yang apa namanya? Yang dekat-dekat Kulitan itu bukan sih? Oh bukan, kalau itu Tasripin, itu di Mataram juga. Benar, iya. Jadi di Mataram itu juga ada, Mas, satu jalan kecil tapi rumahnya gede-gede. Lah itu konon katanya banyak yang bilang sih ini apa namanya keturunan-keturunannya Tasripin rumahnya di sini semua, begitu. Dan Oei Tiong Ham juga. Jadi emang Semarang ini banyak saudagarnya ternyata zaman dulu. Orang kaya. Jadi kan tuh banyak banget sebenarnya bisa dikulik. Gitu ya, Mas. Simpang 5 malah kita dah jarang. Makanya kita pengen lah orang Semarang ini atau orang luar Semarang juga mengenal kota Semarang ini. Dan slogannya kita kan emang pengen membuat orang itu lebih kenal kotanya. Terutama orang luar kota ya, kalau ngikutin 15 rute yang udah kita punya itu knowledge-nya bisa ngalahin orang lokal malahan. Itu tujuan kita. Mas, itu kan tadi rutenya ada 15. Yang di Kota Semarang, iya. Yang di Kota Semarang ya, 15. Otomatis ketika kita jalan-jalan, Mas Dimas cerita dan lain sebagainya. Nguliknya tuh dari mana kok bisa nemuin, oh ini rutenya enaknya dari sini ke sini, dari sini ke sini. Mas Dimas nguliknya, cara nguliknya gimana? Ya, jadi emang untuk mencari sumber sejarah itu banyak sumber yang kita gunakan, ada primer, ada sekunder juga. Jadi emang primer ya kita nanya-nanya langsung ke saksi sejarah. Lalu ada juga yang kita emang niat datang ke seminar sejarah. Jadi ada beberapa sejarawan Semarang seperti yang mungkin Mas ketahui, ada Mas Rukardi, ada Pak Cahyono, ada dulu yang punya restoran Semarang Om Yongki Tio. Jadi kita emang aktif berguru ke mereka, ngulik cerita mereka juga saksi sejarah. Apalagi Om Yongki kan juga beliau masa kecilnya juga termasuk Pak Baskoro yang ownernya ini kan punya juga rumah ya. Jadi kita ngulik dan pastinya sumber-sumber ya googling juga lah ya, standar anak zaman sekarang. Dan buku-buku sejarah juga. Sebenarnya kalau Mas main ke kantor tuh banyak bukunya, cuman ya kantor kita suasananya tidak kondusif di Jalan Singosari Raya. Di Singosari. Kurang kondusif untuk dikunjungi. Belum kondusif. Lagi gede. Amin, Mas. Iya. Ya kantor kita ya di jalan ini, Mas. Di jalanan ini kantor kita, iya, Mas. Tapi Mas, Bersukaria itu kan jalan dari tahun 2016. Betul. Ya. Dari 2016 sampai ke sekarang 2022, udah jalan 6 tahun. Alhamdulillah. Antusiasme orang-orang gimana, Mas? Anak-anak hamba-hamba story gitu gimana ceritanya? Jadi kalau kita amatin mayoritasnya ya, Mas ya, kita itu banyak diminati oleh mahasiswa luar kota yang baru kesini. Ada juga yang orang baru fresh grade gitulah, usia 24, 25, usia 40-an. Itu adalah hamba-hamba story yang mereka emang
senang banget lah. Pasti kalau misalnya kita habis selesai satu rute tuh langsung tuh apa namanya notifikasi IG kita masuk gitu. Iya itu ya kita senang juga. Oh berarti tujuan kita tercapai. Orang udah mulai aware nih tentang apa aja sih yang ada di Kota Semarang selain Kota Lama, Simpang 5, Lawang Sewu. Mereka akhirnya bisa mengenal Mataram, bisa mengenal kita Mataram itu kan saking panjangnya itu sampai kita bagi dua itu. Oh. Iya, dia ada yang satu rute lagi namanya C10 itu juga sebenarnya lewat jalan Mataram juga. Tapi kita ambilkan nama C10 soalnya itu kan dilewatin rute angkot C10. Oh alah, tapi kerja 10 apaan? Iya, mungkin kalau ada teman-teman bertanya, "Mas, rute C10 itu apa tuh?" Lah, itu dasarkan rute yang dilewati angkot situ C10 itu. Oh alah, gue pikir ada istilah apa dari dulu Hindia Belanda, ternyata bukan. Tapi nggak apa-apa. Justru rute-rute yang kayak C10 dan lain sebagainya itu yang bikin orang gampang inget kali ya Mas. Betul, iya. Nah, Nyeleneh gitu. Oh, nyeleneh boleh namanya, tapi Iya. isi turnya nggak ada yang nyeleneh. Kita bisa jadi lebih kaya ya Mas, seputar sejarah, iya, seputar gimana dulu tempat ini, kemudian sekarang berubah menjadi apa dan lain sebagainya. Tourism juga, kuliner juga, kan pasti kan contohnya. Itu hampir kuliner nggak sih Mas, kalau kita lagi jalan, kita boleh nggak ngapain dulu gitu, makan? Pastinya Mas. Oh, iya? Misalnya kayak Pecinan ini salah satu rute yang kalau Masnya mau nyari kuliner itu ada semua di sini, lengkap lah ya. Dari yang halal, non halal, semuanya ada di sini lah. Wow. Vegetarian juga, ada nasi pecel situ kan. Jadi lengkap lah semuanya di Pecinan ini. Harganya juga bersahabat. Oke lah ya. Iya, Mas, begitu. rutenya 15, ngulik sejarahnya udah luar biasa, ada sumber primer, sekunder dan lain sebagainya. Rute yang pertama banget Mas bikin di 2016. Waktu itu orangnya berapa Mas? Kalau nggak salah ya Mas ya, 8. Itu juga ngundang teman-teman sendiri juga. Oh, trialnya tuh? Iya, ya biasa lah kalau buka bisnis kan ya siapa yang ngelarisin kalau nggak teman sendiri. Iya. Minta harga teman nggak? Nggak, Nggak kita ada harga. emang harga gini, sistemnya kita adalah kalau walking tour itu tipping base. Jadi berdasarkan kalau misalnya teman-teman ngerasa wah ceritanya menyenangkan nih, saya dapat hal baru ya, ngasih 1 juta ya kita pasti seneng lah ya. Waduh, wah nanti orang-orang wah benchmarknya segitu ya. Enggak. Ya kita bebaskan. Tapi untuk mendaftar, untuk mengamankan seatnya teman-teman itu kita minta teman-teman menyisikan 10.000. Oke, berarti untuk ngamanin spotnya. Iya, karena apa? Karena dulu itu sebelum kita menerapkan sistem seperti ini ada orang yang kayak kita kan seminggu ada 8 nih. Sabtu Minggu ada 8 total. Nah itu tuh ada orang iseng semua diiyain tapi ternyata datangnya cuman mungkin 2 kali atau 3 kali lah. Akhirnya kan kita kan sebenarnya satu rombongan terbatas 15 orang kan. Nah kita mengantisipasi hal-hal seperti itu supaya teman-teman yang emang niat beneran pengen ikut tuh bisa terakomodir gitu. Oke, nah tadi rute pertama belum dijawab, rutenya kemana Mas? Oh ya, kalau sekarang namanya multikultural. Multikultural. Tapi waktu itu kita nyambungin multikultural dan Kota Lama. Tapi setelah sekarang berjalannya waktu kan kita pasti evaluasi, wah ini kayaknya kalau rute ini kita jalanin terus kepanjangan. Akhirnya kita pecah jadi 2, Kota Lama sendiri, multikultural sendiri. Jadi multikultural itu intinya adalah sama seperti moto negara kita ya, Bhinneka Tunggal Ika, itu macam-macam tapi jadi satu. Di situ kita mengunjungi 2 masjid yang memiliki corak berbeda, yang satu Melayu, satu Pekojan. Koja itu etnis Pakistan. 2 gereja, 1 Katolik, 1 Kristen dan 2 kelenteng begitu. Oh, berarti di-combine semua. Iya, jadi multikultural. Dan itu adalah salah satu mungkin masih rute terpanjang yang kita punya. 5-6 kilo ada kali jalan kaki. Dengan jalan kaki. Iya. Oke. Biasanya waktu tempuhnya berapa Mas? Kita standarkan di 2 jam. 2 sampai 3 jam ya. 2-3 jam itu udah lama banget, tapi standarnya 2 jam. Berarti emang beneran jalan santai gitu? Iya, jalan santai, terus kita ceritakan. Ada storytellernya? Ada storytellernya. Storytellernya siapa? Storytellernya ada, anak-anak kita juga membuka kesempatan kalau misalnya teman-teman juga tertarik ingin menjadi storyteller bersukaria, kita persilakan. Tapi ada satu syarat mutlak yang nggak bisa teman-teman lewati, yaitu adalah teman-teman minimal harus ngikutin
satu walking tournya kita. Supaya ada bayangan dulu kan kayak lah aku jadi storyteller ngapain lah, mereka ikut dulu. Oh, gini tau tugasnya. Jadi nggak datang ke interview tuh dengan tangan kosong gitu, udah ada bekalnya gitu. Oke, berarti minatnya tuh sebenarnya dibangun dulu kali ya Mas. Betul, ya kan bisa kita jadi bagian dari kita tuh udah nggak kopong gitu. Iya, karena emang kan teman-teman di sini kan yang storyteller itu kan juga harus belajar ya. Untuk Kota Lama sendiri itu kalau nggak salah materinya juga berapa halaman gitu, 7 apa 8 halaman itu harus dihafal kan itu. Ya sebenarnya nggak harus dihafal juga sih kan kita harus paham bener gitu ya. Karena kan kita masih sumber utama kalau kita jadi storyteller ya. Iya. Dan orang datang kan juga pasti pengen tahu ceritanya, nggak cuma sekedar jalan doang kayak ini apa tuh ceritanya, ini apa ceritanya. Jadi kita mengharapkan dari teman-teman tuh punya minat supaya kalau misalnya di materi nggak ada ya bisa ngulik sendiri gitu. Berarti harus peka terhadap sejarah dulu. Betul, kali ya Mas ya. Punya minat yang sama dulu. Oke. Nah Mas, storytellernya jumlahnya berapa sekarang? Kalau di Kota Semarang ya ada sekitar 15-an, di Surabaya kayaknya ada 5. Di total ya 20-an ya Mas ya. 20-an. Kurang lebih itu. Aku nggak bisa cerita exactnya berapa soalnya ya karena mereka juga silih berganti juga. Kadang ada yang masuk sebulan keluar, ada yang dari awal kita berdiri belum keluar juga ada. Nah, tapi kalau jumlahnya kurang lebih 20-an saat ini yang kita punya di 4 kota tadi. Oke. Menarik ya. Saya itu dari tadi kepikiran sebenarnya kapan ya saya bisa ngikut ya. Wah, harus Mas, kita tiap Sabtu Minggu. Tiap Sabtu Minggu? Sabtu sore, Minggu pagi, sore juga ada sekarang. Oke. Berarti weekend. Kalau nggak ada kegiatan apa-apa, bingung mau ngulik Kota Semarang gimana. Iya. Pengen dari sudut pandang yang berbeda. Betul. Bisa join Bersukaria Tour. Iya. Kalau nggak salah ini kan ada 2 ya Mas ya? Betul. Bersukaria Tour sama Bersukaria Walk. Ya, tepat sekali. Bedanya apa? Jadi kalau walk itu emang kita mengkhususkan pada jalan kaki. Jadi kita itu kan emang intinya kan di turnya itu. Jadi tur itu kita mengenalkan masa sejarah, tema sejarah tertentu. Contohnya batik. Jadi kita akan mengenalkan ada yang namanya dulu tuh batik 3 negeri. Jadi batik 3 negeri itu perpaduan antara 3 etnis yang berbeda. Jadi warna merahnya itu dari etnis Tionghoa itu di Lasem. Terus biru dan hijau itu dari etnis Arab itu ada di Pekalongan, dan sogannya atau coklat itu di Kota Solo. Jadi ya lintas kota? Iya, betul, lintas kota. Jadi kita selama kurang lebih 5 hari keliling, atau kalau misalnya teman-teman keberatan bisa dipecah. Jadi dulu sebelum pandemi itu kita pecah. Jadi kayak weekend sekarang kita ke Lasem, ntar weekend depan ke Pekalongan, weekend depannya lagi ke Solo gitu. Cuman ini cukup diminatin juga oleh wisatawan dari Singapura, dari Malaysia itu cukup tertarik nih untuk yang batik tour selama 5 hari ini gitu. Dan walking tour ini pintu kita untuk mengenalkan teman-teman tentang tur-tur yang kita punya. Jadi ada juga yang temanya tentang kereta api. Itu kita ke stasiun yang udah nggak dipakai, dekat itu loh pesantrennya Syekh Pujiono, mungkin tahu ya teman-teman Syekh Puji. Ada yang tahu? Komen di bawah ya. Yang dulu pernah menghebohkan, pernah viral itu. Dari depannya pesantrennya Syekh Puji itu ada stasiun yang nggak terpakai. Itu namanya Stasiun Bedono, masih cantik banget bangunannya. Nah itu kita menyusuri rel yang sudah tidak terpakai. Sebenarnya terpakai sih, tapi itu pakai kereta uap dan bayarnya mahal sekali. Tapi kita nyusurin aja di rute itu. Berarti akomodasinya gimana Mas? Itu kan ke keluar kota segala macam. Iya, itu udah all in. Udah all in? All in. Dan ini mungkin kalau boleh promo sedikit, tadi pagi barusan ditelepon, insya Allah ya tahun depan nanti kita akan diundang lagi untuk mengakomodir teman-teman yang ingin nonton Mangrove Jazz. Iya, jadi Mangrove Jazz tahun depan akan ada lagi di 6 kota. Purwokerto, Magelang, Salatiga, Pekalongan, Semarang, Jepara. Semarang ada nih. Semarang ada nih. Nah, insya Allah nanti kita akan membantu juga akomodasi teman-teman. Jadi kita jemput mungkin dari stasiun ke venue. Nanti kita ada city tour dikit. Di Purwokerto ada apa, di Salatiga ada apa, Magelang ada apa. Ya nanti kita sambil belajar sejarah kota itu, kita akan menikmati jazz ya. Aku sih udah dikasih tahu bocoran artisnya, cuman line up-nya aku udah tahu, cuman kayaknya belum boleh. Biar seru lah ya. Biar nanti penasaran, biar gabung. Betul. Nah, Mas, ini kita buka-bukaan aja. Ya. Mas Dimas dari rintisan awal 2016 sampai 2022. Tadi ada yang tipping base dan lain sebagainya. Cuan nggak?
Ya cukup lah Mas ya. Untuk menghidupi kami cukup. Karena kalau misalnya dirutinkan ya, sebagai Mas jadi storyteller itu kalau rutin aja hampir tiap minggu bawa. Lah ini mungkin teman-teman bisa memotivasi teman-teman jadi storyteller juga. Ya mungkin bisa dapat tambahan uang jajan 1-2 juta untuk anak-anak storyteller ya. Iya, padahal kerjanya cuma Sabtu Minggu, cerita cuma 2 jam. Jalan-jalan, iya. ketemu kenalan baru, iya. relasi baru. Betul. Jadi ya itulah cuannya di bisnis pariwisata ini. Kan dapat teman baru. Iya. Cuma duit doang ya, tapi relasi dan relasi ya? Betul. Iya, untuk teman-teman storyteller mungkin yang lagi nyari apa ya, side income tambahan, side job nih, atau ya sekedar penat aja ya aku kerja Senin sampai Jumat gini-gini doang nih ya. Mau boleh. Jalan-jalan atau ya jadi storyteller juga. Aja, iya. Kalau mau gabung Mas, hubunginnya kemana? Untuk kalau gabung sebagai apa nih? Storyteller. Lah itu nanti teman-teman bisa mengirimkan CV ke recruitment@bersukaryatur.com ya, nanti mungkin boleh di bawah ini ya. Domainnya udah ada sendiri loh, udah diatur, ada CV, berbadan hukum guys. Iya udah CV, ya bersukarya udah CV juga, badan hukum. Dan kalau teman-teman mau ikutan turnya, nanti boleh di follow IG kita ya @bersukaryawalk. Nah ya di situ, atau nanti boleh WA kami di 0812 15 707 707. Oke. Ya tak ulangin 0812 15 707 707 lah. Di situ nanti teman-teman bisa nanya jadwal, bisa nanya cara pendaftaran, bahkan rekrutmen aja mungkin bisa tanyain ke situ lah. Itu tiap hari jam 8 sampai jam 8 malam, 8 pagi sampai 8 malam teman-teman boleh. Respon di situ ya. Iya. Begitu. Berarti kan tiap minggu rutenya akan berubah ya? Berubah. Rutenya akan berubah. Kalau misalkan saya hari Sabtu ikut, hari Minggu ikut, minggu depannya ikut lagi boleh nggak? Boleh, karena rutenya akan berbeda. Jadi sebaiknya gitu. Dan untuk yang rutinnya sebenarnya kita bekerja sama dengan Pasar Sentiling juga. Kemarin Imelda habis dari Bu Tania, Bu Lili. Bu Lili apa kabar? Jadi setiap Sabtu Mas, setiap 3:30 kita ada wisata keliling sepeda. Yang sepeda kuning. Sepeda kuning itu. Itu 80.000. Itu rutin tiap minggu ada, tiap Sabtu ada. Dan yang minggu paginya, Kota Lama itu kan emang salah satu rute yang banyak peminatnya ya. Tapi nggak tiap minggu kita ada rute Kota Lama. Nah, tapi bagi teman-teman luar kota yang ingin tahu sejarah Kota Lama, boleh ikut walk Sentiling kita tiap minggu pagi jam 8. Iya, 50.000. Bisa. Jadi private tour itu boleh hari apa aja, jam berapa aja, rute apa aja, tapi biayanya tentu saja berbeda. Ya. Itu dan biayanya per rombongan ya Mas, bukan per orang ya. Jadi kalau satu orang emang agak mahal sih ya. Satu orang itu 199.000. Kalau 2 sampai 6 orang itu 299.000. Kalau 7 sampai 15 orang itu 375.000. Itu per rombongan ya. Iya. Iya, per rombongan. Jadi bukan per orang ya. Jadi kalau 15 orang ya 375 bagi 15 itu kalau nggak salah 25. Iya, 25.000. 2 jam. Dan itu teman-teman bisa belajar Semarang lah. Nanti pulang itu teman-teman kan kayak quotes ya Ibnu Battuta ya kan, traveling itu kan membuat kita berangkat jadi pendiam, pulang jadi storyteller lah. Inilah kesempatan teman-teman, berangkat pendiam, pulang storyteller ya. Saya pendiam, minggu depan saya jadi storyteller. Boleh nggak? Boleh banget. Mas, ya. 2016 aman lancar, 2017 lain sebagainya, sampai 2020 pandemi. Betul. Apa yang terjadi? Yang terjadi sama seperti penyedia jasa pariwisata lainnya, kita tiarap ya. Tapi ya alhamdulillahnya tidak sampai gulung tikar, yaitu karena kita terselamatkan dengan adanya walking tour itu, karena orang terbatas aktivitasnya ya. Jadi kita bisanya wisata ya cuma di kota-kota aja. Dan kemarin waktu sempet beneran kita lockdown kita nggak boleh kemana-mana, itu kita virtual. Tapi ya virtual ternyata tidak, ya minatnya cuma awal-awal aja. Mungkin 3 bulan kan, kita kalau nggak salah lockdown itu kan Maret ya, Maret 2020. Nah itu cuman bertahan 3 bulan. Juni itu, dari Maret April itu banyak peminatnya, tapi mulai Juni itu udah mulai menurun ya, karena kita paham juga ya, orang kerja udah di laptop,
liburan laptop lagi, jadi pusing lah. Tapi untungnya setelah itu kita mulai jalan lagi ya dengan pembatasan. Awalnya cuma 10 orang, terus sekarang udah 15 orang. Ya ini nanti kita buka lagi untuk 20 orang begitu. Oke, berarti sekarang udah jalan reguler ya? Sudah Mas, bahkan nambah minggu pun yang dulu cuma sekali, sekarang sore juga ada. Jadi teman-teman bisa datang kapan aja lah, bisa tur kapan aja. Oke, tadi pendaftarannya sudah ya. Terus kalau mau join juga udah. Sudah. Harapan Mas Dimas sebagai seseorang yang merintis dan pemain tunggal ya. Kalau kita ngomongin saat ini ya Mas ya. Saat ini untuk walking tournya masih pemain tunggal. Harapan ke depan apa dari Mas Dimas? Rencananya tuh mau dibawa kemana sih nih? Bersukaria ya. Bersukaria. Iya. Sebenarnya saya bermimpi sekali ya, emang suatu hari itu makin banyak orang yang berminat untuk wisata cara bersukaria ini. Jadi dengan mengunjungi heritage itu, cuman emang kita sadari kita ini kan memang setelah pandemi ini sudah mulai pulih tapi belum balik ya Mas ya. Jadi ya kita masih struggling juga. Ya kita emang masih mengharapkan ide-ide kreativitas dari teman-teman juga, gimana sih cara membuat wisata heritage ini lebih menarik. Sebenarnya kalau dari topik itu emang menarik, tapi kadang ya kalau saya melihat di bersukaria itu jatuhnya kayak cuman sightseeing doang. Tapi kalau cita-cita saya itu pengennya teman-teman itu bisa merasakan juga. Contohnya, saya itu ada angan-angan ya. Ini boleh ya Mas ya bicara angan-angan ya? Boleh dong. Kan periode sejarah kan macam-macam ya. Ada prasejarah, ada sejarah, ada masa kerajaan Islam, kerajaan Buddha, terus masa penjajahan Belanda, Inggris lah. Misalnya nih kita belajar masa prasejarah, yaitu yang dulu zaman manusia purba ya, Pithecanthropus dulu kan mereka untuk belah aja kan pakai batu, kapak perimbas dari batu ya. Ini cuman angan-angan aja sih. Kita bisa ke Sangiran, belajar tentang mereka ya, nanti kita juga bisa belajar ini cara bikin kampaknya gimana. Terus ya kalau misalnya mereka zaman dulu ngiris daging tuh ya gimana. Jadi ya angan-angan saya sih misalnya kita beli satu kambing guling terus diajarin ini caranya orang zaman dahulu tuh. Ini loh cara nyayat. Cuman kan emang ini agak ekstrim ya. Jadi emang butuh usaha luar biasa ya, dari segi biaya, dari segi promosi ya. Itu yang saat ini kita terbatas ya. Kita masih mengharapkan lah dukungan dari sebuah pihak ya, mungkin dari Kementerian Budaya, Pendidikan juga, Kementerian Pariwisata. Jadi emang kita ini berdiri di dua kaki juga ya, nggak melulu wisata tapi ya kita sejarah dan budaya juga. Jadi ya dukungan-dukungan dari itu menjadi satu ya. Betul ya, mungkin dari pihak ketiga lainnya juga yang mempunyai minat yang sama ya, kita boleh ya kontak saya. Jadi cita-cita ya Mas. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol ya seputar rute dan lain-lain, tapi waktu kita terbatas banget. Boleh Mas Dimas, terakhir apa yang mau disampaikan buat semua teman-teman yang lagi nonton ya, supaya bisa makin greget lagi sama sejarah, supaya bisa makin tergerak lagi. Yuk kita jalan-jalan bareng Bersukaria Tour. Iya ya, harapan saya ya sama seperti pesan proklamator kita ya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Jadi ya kalau bisa sih harapan saya teman-teman tuh yang nggak cuman belajar dari buku aja ya, tapi juga aktif ngulik sejarah ya, seperti yang kita lakukan lah. Kita nanti jalan-jalan bareng ya. Harapan saya juga tadi kembali ke tadi ya, kita selain merasakan kehidupan masa lalu, kita juga ada tentu saja ada diskusi juga lah. Itulah dari diskusi-diskusi itu kan yang membuat kita itu kan semakin kritis ya tentang sejarah ya. Harapannya kan emang sekarang kan tantangan bangsa ini kan macam-macam ya, dari dalam negeri, luar negeri ya. Harapannya dengan kita mempelajari sejarah itu, kita itu memiliki pandangan yang lebih luas terhadap sesuatu. Jadi kita itu nggak gampang gagap, nggak gampang heran kayak aduh ini kok sekarang kok kehidupan kita seperti ini sih, padahal kalau kita belajar sejarah hal seperti ini tuh ya dulu ya pernah kejadian juga gitu. Jadi ya kayak ya begitulah siklus sejarah ya. Jadi harapannya sih seperti itu. Tentunya teman-teman juga bisa join di turnya kita, baik yang tour, karena yang tour itu kan tadi aku cerita kalau yang walk itu kan sukarela lah ya, boleh dibilang. Tapi kalau tour itu emang ada biayanya lah, itu kan juga salah satu upaya kita juga untuk melestarikan ingatan kita terhadap sejarah, juga terhadap bangunan-bangunan. Soalnya ya emang aku menyesalkan sih Mas, ada satu bangunan itu bagus banget ya, dia punya kepentingan sejarah lah di daerah
Semarang itu ya itu bangunannya padahal besar, tapi ya karena kita tidak punya kenangan atau tidak punya pengetahuan tentang sejarah itu hampir runtuh total, hampir rata, hampir. Tapi untungnya ketika udah mulai dirobohkan ya walaupun sayang. Jadi kayak bangunan itu ada dua bagian, depan dan belakang gitu kan. Jadi yang depannya itu udah rata gitu. Waduh, boleh diomongin di sini nggak ya? Adalah satu bangunan gitu ya? Adalah satu bangunan, aja ya. Nanti off air boleh. Aku cukup menyayangkan karena ya Allah bangunan gede. Padahal saya pernah lihat di situs properti itu bangunan ini sempat dijual ya. Itu memang mungkin saya juga ada sedikit rasa penyesalan waktu saya tahu ini dijual di properti kok saya nggak melaporkan ke Cagar Budaya. Ya, jadi dijual. Soalnya saya mikir dijualnya berapa Mas? 300 miliar Mas. Saya mikir siapa sih yang mau beli ini bangunan gitu. Tapi waktu diruntuhin kan saya mikir, wah berarti ada ya orang yang punya uang sebanyak ini terus mau diruntuhkan. Ya gosipnya sih waktu itu mau dijadikan apartemen. Cuman ya Allah orang ada juga yang punya 300. Jadi itu salah satu ya penyesalan saya juga ya. Jadi aduh kenapa sih kok saya luput, harusnya pas saya baca di situs properti itu saya laporkan aja, lupa ini kok bangunan Cagar Budaya ini kok bisa dijual. Iya gitu. Jadi pas sudah mulai dibongkar baru tuh rame. Wah, ini kok bisa, akhirnya dihentikan. Tapi udah kadung, depannya udah hilang. Aduh itu. Ya saya nggak pingin lah mengulangi penyesalan seperti ini lagi gitu. Berarti kalau kita ngomongin sejarah sebenarnya butuh juga sebuah sinergi ya Mas ya? Iya, dari segala semua macam ini ya? Stakeholder, dari pemerintah juga. Iya. Dan alhamdulillahnya Kota Semarang ini saya lihat pemerintahnya cukup aware ya untuk masalah ini, karena kota lain tidak seberuntung Kota Semarang. Ada juga kota tetangga kita itu juga ada bangunan sejarah mau diruntuhkan ya alasannya demi penataan kota lah, demi apalah. Jadi pemerintah daerahnya tuh membuat alasan yang tidak masuk akal untuk meruntuhkan bangunan sejarah itu. Lah untungnya Kota Semarang tidak seperti itu. Makanya kita juga apresiasi juga untuk pemerintah Kota Semarang ya yang mau merawat memori sejarahnya gitu. Dan balik lagi ini semua adalah aset ya. Betul. Aset yang memang nggak boleh dilepas. Iya. Ya, karena ini adalah bagian dari perjalanan sebuah kota. Kalau kita ngomongin tentang skup yang lebih besar, ini adalah mungkin perjalanan dari sebuah negara. Iya, ya. Dulu yang tadi Mas obrolin di awal gitu ya, di Inggris dulu pernah ngejajah segala macam dan tempatnya ternyata di sini. Di Semarang. Iya, begitu. Sudah disuruh closing kita kayaknya ya. Terima kasih banget Mas Dimas. Sama-sama Mas banget. Abi. Saya nanti tunggu saya datang ya. Harus Mas. Ya, teman-teman lain juga ya. Iya dong. Iya. Pastinya. Oke, yuk. Terima kasih banget Mas Dimas dari Bersukaria Tour ya. Yang udah luar biasa 6 tahun, mudah-mudahan makin maju, makin naik lagi. Lulus SD ya nih ya, 6 tahun. Iya, kalau anak udah lulus SD, ya wajib belajar udah mau kelar ya. Iya, kurang 6 tahun Mas, sekarang 12 tahun. Oke, terima kasih banget buat Anda yang sudah nonton sampai sekarang. Makasih ya sobat kerabat Imelda ya. Yes, betul. Terima kasih buat kerabat Imelda, terima kasih buat pendengar setia Suara Semarang dan juga para mitra setia yang sudah nonton di Gajah Mada Group Channel untuk Ruang Radio kali ini bersama dengan founder dari Bersukaria Walking Tour, Dimas Suryo. Yang namanya nama belakang ini berat banget sebenarnya. Dimas Suryo siapa Mas? Harsono Putro. Kan namanya udah sejarah banget. Enggak Mas. Jangan digibeng ya Mas yang Iya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Ruang Radio selanjutnya dengan sosok-sosok inspiratif yang bisa memberikan Anda insight baru, yang bisa memberikan Anda pandangan baru. Kira-kira minggu depan saya akan ngobrol bareng siapa? Tungguin aja. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan juga di komen. Kalau punya narasumber yang seru, yang bisa dikulik, silahkan komentar di bawah. Abi Dugo pamit, terima kasih. Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Dadah!